Kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Kofifa. Ibu Kofifa, ketika Ibu ke lapangan berinteraksi dengan masyarakat, menyadarkan mereka, itu kesulitan paling besar apa? 86% masyarakat Jawa Timur tahu sebetulnya cara penyebaran COVID. 86% tahu cara penyebaran COVID. Tetapi kemudian ini hal yang juga harus kita lakukan keberseiringan untuk menjelaskan. Ketika kemudian mereka harus menghitung untuk ekonomi dan kesehatan. Ternyata yang memprioritaskan masalah perekonomian 46%, yang lebih memprioritaskan kesehatan 43%. Inilah yang barangkali kemudian Pak Presiden mengajak kepada kita, para kepala daerah, membangun keberseiringan antara gas dan rem. Itu prakteknya bisa nggak antara kesehatan dan ekonomi itu bisa jalan berdampingan? Ya, kita waktu itu dari bulan April ya, bulan April saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda sudah turun. Jadi format ganjil genap itu kita sudah memulai di beberapa pasar tradisional di Jawa Timur. Kalau hari ini tanggal genap ya genap saja, kalau besok tanggal ganjil, ganjil saja yang jualan. Itu sebetulnya sudah dimulai dari bulan April. Nah, kemudian macam-macam kita siapkan tempat cuci tangan, kemudian ada yang mengawal di pasar itu, artinya ada yang memonitor, dan itu kita sebut pasar tangguh. Dari yang terkonfirmasi mereka melakukan berbagai pengetatan protokol kesehatan dengan tetap membuka pasar, itu aman semua. Tetapi ketika kemudian ada pasar tengah malam yang menjadi pasar induk, misalnya mereka dari berbagai kota di titik tertentu. Nah, saya termasuk yang turun tengah malam, itu memang mereka merasa sumuk kalau pakai masker misalnya. Kalau saya tanya maskernya di mana, Bu? Ini ada di laci. Bu, dipakai ya, dan seterusnya. Jadi menggunakan masker dengan aman dan benar itu harus berseiring dengan kalau mau ini pasar jangan sampai ada klaster. Kalau ada klaster nanti bisa ditutup sementara loh. Tuh ada yang ditutup 3 hari, tuh ada yang ditutup 7 hari. Kita juga terus menyampaikan itu, dan hasilnya hari ini alhamdulillah kalau klaster pasar insya Allah kita sudah tidak temukan lagi klaster pasar. Kalau di Jawa Timur, klaster yang paling tinggi itu apa, Bu? Apa pasar, kantor, atau mal, Bu? Kalau terakhir ini keluarga, kalau terakhir klaster keluarga, karena makin banyak OTG, makin tidak terkonfirmasi mereka carrier, bahwa mereka tidak punya gejala apapun, tapi mereka menyebarkan virus. Inilah yang kemudian pada rakor-rakor bersama Menko Marves diseyogiakan tidak melakukan isolasi mandiri, tapi isolasi yang terpusat. Itu pada mereka yang kondisi, mohon maaf, ventilasi, sanitasi, support gizi itu kurang memungkinkan bisa terkawal. Kan kita misalnya cek saturasi misalnya, itu kalau di ruang isolasi atau tempat isolasi yang lebih tersentral itu bisa lebih termonitor. Itulah yang tadi saya sebut rumah sakit darurat lapangan. Nah, kemudian misalnya sekarang masih ada lagi klaster perusahaan. Di perusahaan itu sudah sangat ketat, tetapi kan karyawannya ini tidurnya, malu belanjanya, dan seterusnya dan seterusnya. Kan banyak yang kemudian mereka di dalam kos-kosan gitu ya, kontrakan, kemudian bersama satu rombongan lainnya, kemudian mereka berinteraksi dengan lingkungan di luar perusahaan dan seterusnya. Jadi ada yang memang kemudian menyiapkan tim yang melakukan monitoring, mereka ini terkawal. Tetapi bahwa kalau untuk setiap hari dikawal bahwa mereka dipastikan tidak belanja yang membahayakan, tidak ngopi, tidak ngerumpi, lah itu kan tidak mudah kalau ngontrol sepanjang waktu. Maka memang masing-masing perusahaan ini sekarang sedang melakukan proses untuk menyiapkan sistem yang lebih secure. Karena yang kasus terakhir yang muncul di Probolinggo itu sebetulnya sudah sangat ketat sekali.
proses regulasinya. Saya juga sudah datang dan secara sistem itu mestinya mereka aman. Hanya ketika keluar dari pabrik, keluar dari perusahaan, mereka kan tetap berinteraksi secara sosial. Itu yang memang harus terus diingatkan, terutama kepada para karyawan-karyawan, karena di Jawa Timur ini industri manufaktur, industri pengolahan memang sangat signifikan. Yang padat karya juga sangat banyak. Oleh karena itu memang menjadi penting membangun kepatuhan secara individual. Jadi mereka merasa bahwa patuh adalah sebuah kebutuhan. Kalau patuh sebuah kewajiban, nanti dia merasa ada sesuatu yang menekan dari kebebasannya misalnya. Tapi kalau patuh sebagai sebuah kebutuhan, maka secara internal diri mereka merasa kalau saya mau aman, saya terlindungi, saya harus pakai masker, saya harus menjaga jarak yang aman, saya harus cuci tangan, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi memang proses ini harus terus disampaikan. Dulu misalnya pertama awal-awal bulan Maret yang pakai masker yang sakit. Setelah itu masker kesehatan hanya untuk dokter dan rumah sakit. Hari ini kita kemudian disampaikan ada scuba, ini tidak cukup secure. Jadi dinamika hasil laboratorium yang bisa memberikan perlindungan terbaik, yaitu harus kita sampaikan. Bahwa nanti kemudian kita ketemu kok ganti-ganti aturan, ya inilah hasil dari proses yang secara laboratorium ini paling secure, monggo samangkin gantos masker seperti ini dan seterusnya. Jadi kita yang di lapangan ya harus siap untuk menyampaikan revisi-revisi dari berbagai protokol kesehatan. Gitu Bang Claudius. Ini memang harus dilakukan sesering mungkin berkali-kali, dan memang agak dilematis ketika mau mematuhi protokol kesehatan, tapi di sisi lain rakyat juga harus memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Nanti lebih detail kita bahas di segmen berikut. Baik, ya. Pemirsa, tetaplah di Special Interview. Masih ada kendala soal penyaluran bansos ya? Kalau saya yang pernah di Kementerian Sosial, data itu dinamik. Bang Claudius, hari ini mungkin orang menjadi miskin. Tetapi bulan Februari yang lalu dia sebetulnya tidak miskin.